Selamat datang kembali di sesi pendalangan kita. Hari ini kita mau fokus ke bagian yang, krusial banget dalam mengelola inisiatif apapun. Memantau dan mengendalikan proyek Anda. Betul, biar tetap di jalur gitu ya. Iya, biar nggak melenceng. Kita pakai panduan dari HBR Guide to Project Management nih, ada 5 langkah penting sebagai penyegaran. Tujuannya sih jelas ya, memastikan proyek sampai sasaran. Oke, siap kita bedah. Siap, kerangka 5 langkah ini memang bagus ya sebagai fondasi, tapi saya mau nambahin sedikit. Bukan cuma soal tahu langkahnya aja, Terus? tapi juga soal konsistensi menjalankannya. Bener-bener kayak apa ya, pemeriksaan kesehatan rutin buat proyek Anda. Penting banget buat nangkep masalah selagi masih kecil. Oke. Jadi biar nggak cuma sibuk tapi nggak jelas arahnya gitu ya? Nah, itu dia. Memastikan arahnya tetap benar. Sip. Langkah pertama nih, katanya periksa status proyek secara teratur. Ada istilah pulse meetings atau body checks. Kedengarannya efisien sih, tapi gimana biar nggak sekedar jadi rutinitas aja gitu? Nah, kuncinya itu di efisiensi sama fokusnya. Pulse meetings itu kan singkat ya, buat jaga momentum aja biar nggak kelamaan rapat. Iya. Kalau body checks, ini agak beda. Ini bukan kayak audit teknis yang rumit gitu. Oh, bukan ya? Bukan. Lebih ke pemeriksaan cepat aja antara kan tim. Buat mastiin nggak ada salah paham atau ada bagian yang kelewat. Dari sudut pandang pengguna atau ya sesama rekan kerja lah. Jadi kayak saling cek gitu ya? Iya, tujuannya nangkep potensi miskomunikasi atau kebingungan gitu sebelum jadi masalah gede atau pas mau review formal. Jadi lebih awal ketahuannya. Oke, masuk akal. Jadi, tahu statusnya, terus langkah kedua, verifikasi kemajuan. Ini bukan sekedar checklist selesai gitu aja kan? Katanya harus mastiin hasil kerja, deliverables-nya itu benar-benar sesuai persyaratan. Betul sekali. Dan yang sering kelewat nih, verifikasinya itu juga terhadap asumsi awal. Oh, maksudnya gimana tuh? Gini, apakah deliverable itu masih relevan sama tujuan bisnisnya? Kan bisa aja tujuan bisnisnya udah geser sedikit sejak proyek mulai. Ah, iya juga ya. Jadi bukan cuma checklist spek teknis, tapi juga relevansi strategisnya. Kita mastiin kita bikin hal yang benar, bukan cuma sekedar bikin sesuatu. Itu beda. Wah, itu poin penting banget. Oke, lanjut langkah ketiga. Memantau resiko. Nah, ini kadang terasa kayak tugas administratif aja ya. Gimana caranya biar bener-bener hidup gitu, proaktif, bukan cuma daftar yang dilupain. Anda benar, seringnya cuma jadi daftar. Biar proaktif itu artinya kita aktif melihat kondisi di lapangan, ada nggak pemicu resiko yang dulu diidentifikasi, mulai muncul tanda-tandanya? Atau malah ada resiko baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Kalau dihubungin ke gambaran besarnya, daftar resiko itu kan kayak peta ya. Tapi kita tetap harus lihat jalanan di depan langsung. Terus waspada. Oke, waspada terus-menerus. Nah, langkah keempat ini menarik nih. Eskalasi masalah secara selektif. Nggak semua kerikil perlu dilaporin ke atas gitu kan? Kapan kita tahu masalah ini cukup gede buat dieskalasi? Pertanyaan kuncinya gini aja. Ini masalah beneran ngancam tujuan utama tim atau proyek nggak? Oke. Contoh disumberkan jelas tuh. Cetakan telat 2 minggu, tapi jadwal masih ada sisa 6 minggu. Ya mungkin nggak perlu panik atau bikin rapat darurat lah. Eskalasi selektif ini menjaga fokus tim, biar energinya nggak habis buat alarm palsu. Ini juga soal menjaga kewarasan tim, hehehe. Bener banget. Biar nggak capek sama krisis mulu ya. Oke, terakhir, langkah kelima. Mengelola perubahan rencana. Ini bisa yang kecil-kecil aja, atau bisa juga perubahan gede yang butuh persetujuan banyak orang. Tepat. Ada penyesuaian kecil yang mungkin tim bisa atasi sendiri biar tetap on track. Tapi ada juga perubahan signifikan. Kayak contoh kontraktor pertahanan itu yang diminta ubah spek sama Angkatan Udara. Wah, itu gede ya. Iya, itu kan perlu analisis ulang biaya, risiko, semuanya. Nah, kuncinya di sini itu komunikasi. Harus transparan ke para stakeholder soal pilihannya apa aja. Mau diubah atau tetap lanjut, konsekuensinya apa aja, biar mereka bisa ambil keputusan yang pas. Oke, jadi 5 langkah ini cek status rutin, verifikasi kemajuan plus relevansinya, pantau risiko proaktif, eskalasi yang penting aja, sama kelola perubahan dengan komunikasi jelas. Ini kayaknya kerangka praktis ya, buat jaga proyek tetap terkendali, nggak bikin pusing sama detail.
Persis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungkan oleh Anda para pendengar. Apa tuh? Dalam kita sibuk mantau dan ngendaliin pakai semua langkah ini, seberapa sering kita tanpa sadar mulai lupa sama kenapa proyek ini penting secara strategis. Pertanyaan bagus. Jadi, pastikan alat kontrol sama metrik yang Anda pakai itu nggak cuma melacak tugas selesai atau belum, tapi juga terus mempertajam fokus ke pencapaian nilai akhirnya. Itu kan alasan utama proyek ini jalan ya.